Puji Tuhan. Pada kesempatan saat ini kita sama-sama renungkan satu tema tentang buktikan kasih-Mu. Terambil di dalam Injil Yohanes pasal ke-15 ayat ke-13. Beginilah firman Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Sekali lagi, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Di dalam ayat tersebut sangat jelas menerangkan bahwa Kristus yang adalah pusat kasih itu sendiri. Sebab di dalam ayat tersebut juga berbicara mengenai kasih dalam 4 sisi sudut pandang Alkitab. Coba renungkan di dalam ayat ke-9 sampai 17. Di sana ada 4 hal tentang kasih Allah. Yang pertama, kasih Allah kepadanya, artinya kepada Yesus, kepada anaknya. Yang kedua, mengenai kasih Allah, kasih Kristus kepada murid-muridnya. Artinya kasih Kristus kepada setiap kita, setiap orang percaya, anak-anak Tuhan. Yang ketiga, mengenai kasih para murid-murid terhadap Kristus. Ini berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan, hubungan vertikal kita. Yang keempat, mengenai kasih para murid-murid satu sama yang lain. Berbicara tentang hubungan kita dengan sesama, hubungan horizontal. Hal-hal tersebut yang sebenarnya bahwa penyakit yang paling dihindari setiap orang ialah ketika ia tidak dikasihi. Mengapa? Karena manusia yang tidak dikasihi pasti tidak akan pernah mampu mengasihi. Apalagi berbuat hal-hal yang didasari oleh kasih. Secara umum manusia seluruh dunia ini seharusnya bersyukur. Karena kasih yang terbesar itu sudah ada atau telah terlebih dahulu tercurah ke atas setiap kita semua. Oleh sebab itu marilah kita harus sadar betul bahwa kasih Allah yang kekal itu, yang dari Allah Bapa dan Putranya yang tunggal itu, pasti tidak pernah berkesudahan. Dan sudah selayaknya setiap kita, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, setiap pribadi lepas pribadi mengalami kasih yang berkelimpahan itu, harus terus-menerus menjadi teladan sebagaimana ia bertindak sebagai orang yang dikasihi dan juga harus mampu mengasihi. Ingatlah, sampai kapanpun kita tak akan pernah sanggup mengukur kasih Tuhan. Sebab betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Tuhan itu kepada kita. Sekali lagi, kita harus bersyukur. Mengingat bukti terbesar kasih Tuhan kepada kita adalah Yesus yang rela mengorbankan nyawanya di kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa kita. Pengorbanannya untuk kita itu sungguh tiada terbatas. Haleluya. Bagaimana dengan kita? Atau bagaimana cara kita membuktikan kasih kita itu kepada Tuhan? Dalam hal ini ada 2 hal yang sangat penting dan yang sangat mendasar untuk kita harus lakukan. Hal yang pertama adalah ketaatan. Hal yang kedua adalah pengorbanan. Ketaatan itu seperti apa? Ketaatan itu adalah sama seperti dengan kerelaan. Karena Yesus yang telah terlebih dahulu rela mengasihi kita dengan sedemikian rupa. Kita pun harus rela mengasihi dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, serta kekuatan kita. Dan bukti nyata bahwa kita orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, setiap pribadi lepas pribadi yang mengasihi Tuhan adalah kita harus wajib taat atau rela. Untuk melakukan apa? Yaitu untuk melakukan semua firman-firman-Nya. Stop. Jangan mengatakan kita mengasihi Tuhan Allah kita bila kita tidak taat melakukan kehendak-Nya atau firman-firman-Nya. Sebab mengasihi Tuhan itu harus ada bukti nyata dari pribadi kita. Sekalipun kita terlibat dalam pelayanan, itu pun tidak menjamin seseorang akan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena tidak sedikit anak-anak Tuhan yang menjadikan pelayanan hanya sekedar aktivitas rutin saja.
bahkan sebagai kedok ataupun topeng semata. Di dalam Injil Yohanes pasal ke-14 ayat ke-15 dan 21, kita sudah diingatkan dengan tegas dan jelas sebagai rambu-rambu kita. Beginilah firman Tuhan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dan barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Dan hal yang kedua yang penting dan yang mendasar untuk kita bisa lakukan adalah pengorbanan. Berbicara tentang pengorbanan itu berarti berbicara tentang pengorbanan Yesus. Dan pertanyaannya ialah, bisakah kita berkorban seperti Yesus berkorban? Yang sudah memberikan baik nyawa dan darahnya yang mahal itu. Untuk siapa? Untuk setiap kita. Padahal ada tolak ukur dari kebenaran firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 16. Bahwa kita pun harus mau mengorbankan nyawa kita. Untuk siapa? Yaitu untuk saudara-saudara kita. Terus bagaimana dengan kita? Untuk bisa menerapkan hal itu. Itu sebabnya ada hal yang namanya berkorban. Berkorban dalam hal apa? Dalam hal ini kita bisa berkorban dengan persembahan, dengan pujian, dengan persepuluhan, dan bahkan dengan menolong sesama. Dan itulah bukti atau cara kita mengasihi Tuhan. Dalam Amsal pasal yang ketiga ayat 9 dan ke-10 firman Tuhan, "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya." Haleluya, haleluya. Sesungguhnya Tuhan tidak mengingini uang atau harta kita, karena Dia adalah pemilik segala-galanya. Ingatlah bahwa dalam hal ini Tuhan itu hendak melatih kita untuk kita bisa memberi terlebih dahulu sebelum kita menerima. Sebab Tuhan adalah yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kita dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran itu. Dan kita pun akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati. Sekali lagi, tidak ada alasan untuk kita tidak memberi. Tetapi memberi itu kuncinya adalah 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-7. Yaitu hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Puji Tuhan. Mari coba kita renungkan dua kata ketaatan dan pengorbanan ini sebagai kesimpulan kita bahwa di dalam Roma pasal yang ke-9 ayat ke-15 dan ke-16 firman Tuhan, "Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku bermurah hati." Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Amin. Marilah sidang jemaat Tuhan kita tetap taat melakukan firman Tuhan, serta mau berkorban, dan itu adalah bukti kasih kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami mengucap syukur atas segala berkat firman-Mu saat ini. Kami yakin percaya, kami diteguhkan lewat bukti kasih Tuhan, dan itu akan membuktikan kasih kami kepada Tuhan, bahkan kasih kami kepada sesama. Kami yakin percaya ajaran Engkau adalah ya dan amin, bahwa kami harus taat, kami harus mau berkorban. Dalam nama Yesus, berkati sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada, dalam segala hal, dalam segala usaha pekerjaan mata pencaharian. Berkati gereja-Mu, berkati bangsa kami. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.